Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadian Faskia. Hari ini akan mempresentasikan tentang tugas guru sebagai pendidik. Jadi di dalam subbab ini terdapat 5 poin. Yang pertama, eksistensi guru sebagai pendidik. Yang kedua, tugas guru sebagai pendidik. Yang ketiga, kewajiban guru sebagai pendidik. Yang keempat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan guru sebagai pendidik. Dan yang kelima, kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Poin pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah eksistensi guru sebagai pendidik. Apa sih eksistensi itu? Eksistensi adalah keberadaan. Pendidikan merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan autentik. Sejalan dengan itu, keberadaan pendidik yang bertugas mendidik, membentuk, membangun minat, bakat, watak, dan kepribadian peserta didik adalah suatu hal yang tidak dapat digantikan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa keberadaan seorang guru itu tidak dapat digantikan. Maka dari itu, hanya melalui pelaksanaan tugas-tugas guru secara profesional, eksistensi bangsa dan negara ini menjadi bermakna, terhormat, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa. Dari poin-poin yang saya tuliskan di slide ini, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan kita seorang guru yang tidak dapat digantikan itu harus kita laksanakan secara profesional. Karena eksistensi kita, keberadaan kita ini akan mempengaruhi eksistensi bangsa kita di antara bangsa-bangsa lain. Poin kedua adalah tugas guru sebagai pendidik. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tugas guru sebagai pendidik itu ada 7. Nah, saya akan mengupas satu persatu. Yang pertama, saat kalian melihat kata-kata mendidik dan mengajar, pasti kalian menganggapnya itu hal yang tidak beda atau sama aja gitu ya. Tapi ternyata mereka memiliki arti yang berbeda. Pertama, mendidik. Mendidik itu bukan soal hanya memberikan materi, tapi mendidik itu juga mendidik akhlak mereka, karakter mereka untuk menjadi anak yang baik. Mendidik mereka bagaimana cara mereka sopan santun terhadap guru mereka, bagaimana mereka memperlakukan teman sebayanya ataupun yang lebih tua, yang lebih muda. Nah, seperti itu mendidik. Tapi kalau mengajar, di poin kedua itu mengajar itu adalah memberikan ilmu. Bagaimana kita bisa menjelaskan materi dengan baik kepada mereka sehingga mereka dapat memahami ilmu yang kita sampaikan. Nah, itu maksud dari poin kedua. Selanjutnya poin ketiga, membimbing. Nah, di sini membimbing itu artinya guru membimbing siswa dari yang tidak bisa apa-apa, dari kelas 1 SD belum bisa apa-apa, dibimbing pelan-pelan perkembangan siswa tersebut sampai akhirnya bisa memahami banyak sekali materi yang diajarkan. Selanjutnya, mengarahkan. Mengarahkan ini artinya guru menunjukkan sesuatu yang benar, mengarahkan kepada sesuatu yang benar. Misalkan, kamu gak boleh pacaran, seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian berpikir itu bukan ranahnya guru atau gimana gitu ya. Itu kan hak masing-masing siswa, apalagi kalau yang sudah SMA. Tapi sebagai guru harus mengarahkan seperti itu. Jangan malah mendukung siswanya untuk kayak malah mencie-ciekan atau bagaimana gitu. Gak boleh seperti itu ya. Nah, 3 poin di bawahnya ada melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, ketiga poin ini berhubungannya sama pelajaran. Melatih kita melalui soal-soal seperti itu ya. Menilai segala tugas-tugas kita. Tapi menurut saya gak hanya tugas, tapi menilai sikap-sikap kita juga di kelas. Lalu yang terakhir, mengevaluasi. Nah, menilai dan mengevaluasi ini juga berbeda ya. Kalau menilai itu pada saat itu saja, kalau mengevaluasi itu dari awal sampai akhir. Jadi dari semua rangkaian kegiatan pembelajaran itu dievaluasi. Entah rame tidaknya di kelas, terus kondusif tidaknya kelas,
menyenangkan tidaknya pembelajaran itu, dan banyak lagi itu dievaluasi. Untuk kedepannya diperbaiki lagi hasil evaluasi tersebut. Tapi kalau untuk menilai, itu menilai tugas-tugas siswa, menilai sikap-sikap siswa. Jadi menurut saya ini penting untuk dihafalkan 7M ini, poin tugas guru sebagai pendidik menurut undang-undang. Nah, apabila dikelompokkan, tugas guru sebagai pendidik itu meliputi tugas guru dalam bidang profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Dari bidang-bidang ini, bisa kita kaitkan sama 7M yang di undang-undang tadi ya. Jadi yang dimaksud bidang profesi, itu dalam pengajarannya, dalam memberikan materinya, seperti itu ya. Bidang kemanusiaannya apa? Ya tadi, pembentukan karakter, memperbaiki akhlak, seperti itu. Kemasyarakatannya, itu bagaimana kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat. Contoh kecilnya, berinteraksi dengan guru dan teman. Nah, ketiga bidang ini bisa kita kaitkan sama poin 7M yang sebelumnya tadi. Ini poin ketiga, yaitu kewajiban guru sebagai pendidik. Yang pertama, kita harus menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ya, jadi kita wajib menciptakan suasana yang bermakna, yang menyenangkan. Kita wajib kreatif, dinamis, dan dialogis. Dialogis dalam artian kita harus banyak berinteraksi dengan mereka. Jangan cuma ngomong sama papan tulis aja gitu ya. Yang kedua, kita wajib mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kita wajib berkomitmen dengan diri sendiri untuk belajar lebih banyak hal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kita harus berkomitmen, kita nggak boleh malas, itu kewajiban guru yang kedua. Kita harus selalu mempelajari hal baru. Yang ketiga, guru wajib memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan padanya. Selain kita harus memberi teladan kepada siswa, kita juga harus menjaga nama baik lembaga dan profesi kita. Jangan sampai di luar saat kita merasa tidak nyaman atau tidak betah dengan lingkungan kerja kita, entah kepala sekolahnya yang diktator atau rekan kerjanya yang julid atau bagaimana, lalu kita menjelek-jelekan lembaga kita di luar, entah sama orang-orang, sama tetangga-tetangga, seperti itu. Nah, kita harus menjaga nama baik profesi yang sudah dipercayakan kepada kita. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai pendidik. Ada 6 faktor. Yang pertama, teladan. Kita harus menempatkan diri kita sebagai teladannya para siswa. Jadi kita harus menjaga image lah ya istilahnya. Yang kedua, mengenal. Guru harus mengenal siswanya. Nah, kita juga harus mengenal semua siswa kita. Ya meskipun gak harus semua, tapi menurut saya perlu mengetahui semua karakter siswa. Itu bukan hal yang mustahil, karena dalam waktu 1 tahun itu merupakan waktu yang lama untuk kita bisa mengenal, bahkan bukan hanya mengenal nama, juga mengenal karakter mereka. Selanjutnya, metode. Jadi seorang guru juga harus mengetahui metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Selanjutnya, pengetahuan tujuan. Jadi guru itu harus tahu ya, sebenarnya tujuan pendidikan Indonesia itu apa sih pada umumnya. Selanjutnya, pengetahuan materi. Guru itu harus mengetahui pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Jadi kayak seperti katanya Bu Kurun kemarin, kalau kita mau mengajarkan 8, kita harus punya 10. Yang terakhir adalah bekal. Jadi sebagai seorang pendidik itu, kita paling tidak harus mempunyai bekal ilmu keguruan, sehingga kita tahu fungsi dan tugas kita sebagai seorang guru tuh sebenarnya apa gitu. Yang terakhir yaitu kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik. Ada 4, dan kita sebagai seorang pendidik paling gak hafal ya kompetensi ini. Ada pedagogis, profesional, pribadi atau kepribadian, yang terakhir sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogis. Kompetensi ini adalah kompetensi kita sebagai guru dari mulai menyusun RPP, melaksanakan proses belajar mengajar, sampai melaksanakan penilaian proses belajar mengajar. Yang kedua adalah kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang menunjukkan kecakapan seorang guru.
bisa dibaca di poin-poin tersebut dalam mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media, mengelola interaksi belajar mengajar. Selain kecakapan di kelas, guru juga harus cakap dalam menguasai landasan-landasan kependidikan, juga program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, administrasi sekolah, itu guru juga harus tahu ya. Selain itu juga harus memahami prinsip-prinsip penelitian dan mampu menafsirkan hal-hal penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Nah, kita juga harus tahu, kita harus bisa menafsirkan hal-hal yang berbau penelitian. Jangan aku loh cuma guru SD, nggak perlulah tahu penelitian, misalkan seperti itu, kita nggak boleh ya. Jadi sebagai seorang guru yang profesional itu kita juga harus tahu penelitian-penelitian. Selanjutnya yang ketiga adalah kompetensi pribadi atau kompetensi kepribadian. Yang pertama adalah penampilan. Jadi sebenarnya penampilan ini adalah faktor utama seorang guru. Faktor pertama, karena yang pertama kali dilihat siswa adalah penampilan. Jadi saat penampilan kita menyenangkan, seger, enak dilihat, murid juga akan semangat mau memperhatikan kita. Tapi kalau penampilan kita aja sudah nggak enak buat dilihat, nggak rapi, dan nggak mencerminkan seorang guru, murid juga nggak akan menghargai kita. Yang kedua adalah kepribadian dan sikap hidup. Jadi kepribadian kita ini juga penting, kita harus bisa menyesuaikan. Jadi saat kita mengajar anak SD, kepribadian kita harus kita sesuaikan. Anak SD itu maunya kita menjadi seorang ibu. Ya, nanti SMP SMA kita harus menjadi seorang teman. Nah, kepribadian kita, sikap kita memperlakukan mereka itu juga sangat mempengaruhi sikap mereka kepada kita. Yang ketiga adalah pemahaman dan penghayatan nilai-nilai. Jadi sebagai seorang guru, kita juga harus mematuhi nilai-nilai norma yang ada, karena bagaimana tindakan kita akan mereka contoh, akan mereka teladani. Yang terakhir ada kompetensi sosial. Ada 7 poin dalam kompetensi ini. Yang pertama, mampu berperan sebagai pemimpin. Di kelas, kita seorang guru adalah pemimpin. Jadi kita yang memimpin pelajaran, berjalannya pelajaran seperti apa kita yang memimpin. Jangan sampai kita menyerahkan kepada murid-murid. Kita nggak nyiapkan kita mau ngapain, kalian mau ngapain terserahlah. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita adalah pemimpin di dalam kelas. Yang kedua, bersikap bersahabat. Jadi kita harus bersahabat dengan mereka. Jangan hanya menjelaskan lalu memberi tugas pulang, jangan seperti itu. Kita harus mendekati mereka, ngajak ngobrol seperti sahabat sendiri, buat mereka nyaman dengan pelajaran kita. Jadi murid gak akan bosan juga dengan pelajaran kita. Yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan sosial. Kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah ya. Jadi guru yang aktif gitu, nggak pasif. Kalau sekolah ngadain senam sehat, kita ikut. Sekolah ngadain apapun, kita ikut. Yang keempat, bermental sehat dan stabil. Jadi seorang guru itu mentalnya harus stabil ya. Jangan muridnya rame dikit, nakal dikit, langsung marah kayak temperamen gitu ya. Jadi bukan berarti kita juga sabar terus diinjek-injek gitu, enggak. Kita ada batasan lah, pokoknya kita harus stabil, nggak boleh dikit-dikit marah gitu ya. Yang kelima, tampil secara pantas dan rapi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi pantas dan rapi ini juga nggak harus mahal, nggak harus bagus banget gitu, enggak. Yang penting itu pantas, mencerminkan seorang guru, dan yang penting rapi. Yang keenam, kreatif dengan penuh perhitungan. Jadi seorang guru itu nggak hanya kreatif aja, kreatif bikin media apapun, tapi kita nggak memperhitungkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus penuh perhitungan. Misalkan pakai media ini, kita perhitungkan nanti waktunya cukup atau enggak, nanti maksimal atau enggak materi yang kita sampaikan, seperti itu ya. Poin terakhir, bertindak tepat waktu. Jadi seorang guru itu harus tepat waktu ya. Masuk tepat waktu, ada rapat datang tepat waktu. Ini susah sih, tapi kita harus mengusahakan dengan semaksimal mungkin. Jadi bagaimana? Dengan semua tugas tadi yang sangat banyak sekali, siapkah Anda menjadi seorang guru? Semoga siap ya. Sekian presentasi saya. Thanks for watching.
Jangan lupa subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.